Sohib yang beriman, insya Allah pada hari ini saya mau sharing kepada para sohib yang beriman. Beberapa waktu ini saya mendapatkan satu orang pasien, di mana beliau adalah seorang yang mempunyai harta cukup lumayan, ya, karena dia adalah istri seorang pengusaha. Kemudian Allah juga berkahi anak yang ganteng-ganteng, masya Allah, dan cantik-cantik. Ya. Lalu apa yang menarik dari yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah si ibu ini atau pasien ini kemudian mengalami satu gangguan mental yang luar biasa, ya, yang membuat dia ngedrop, membuat dia menjadi jatuh dalam hal mental dia dengan kondisi yang cukup tidak menguntungkan, ya, karena sampai dia merasa sangat kehilangan dengan sesuatu sehingga dia bisa menangis meraung-raung, sedih berkepanjangan, ya, dan yang lebih parah lagi, yang hilang itu hanyalah binatang peliharaannya, ya, yang artinya si ibu ini ternyata setiap hari hanya hidup dengan komunikasi dengan binatang peliharaannya. Binatang peliharaannya menjadi suatu teman bagi dirinya, ya. Lantas kemana keberadaan suami dan keberadaan sang anak-anak yang dilahirkan bersusah payah tersebut. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama yaitu, ayo sohib-sohib yang beriman, sadarlah bahwa sesungguhnya keberadaan kita di lingkungan kita itu mempunyai nilai tertentu, ya, mempunyai suatu arti, ya. Keberadaan seorang anak kepada seorang ibu, keberadaan seorang anak terhadap seorang ayah itu merupakan suatu nilai tersendiri, ya. Sehingga orang tua tidak merasa bahwa dirinya disia-sia atau sendirian dalam dunia ini, ya. Jadi tingkatkanlah komunikasi antar kita, suami dengan istri, istri dengan anak, anak dengan suami, ya, anak dengan anak. Itu harusnya ditingkatkan supaya apa? Timbul suatu komunikasi yang baik. Jangan sampai seperti ini, ya. Apa yang terjadi? Justru dia lebih merasa kehilangan seekor binatang peliharaan ketimbang keberadaan anak. Padahal anak ada di rumah, suami ada di rumah, ya, tapi tidak bisa menimbulkan suatu kepuasan dalam hal komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah terhadap komunikasi suami dengan istri atau dalam lingkungan anggota keluarga, ingatlah bahwa segala sesuatu itu tidak timbul dengan sendirinya, yang artinya mungkin ada kesalahan-kesalahan kita dulu sehingga yang membentuk komunikasi seperti itu, ya. Maka perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang bersangkutan, ya. Kemudian perbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dalam berkomunikasi, sehingga kita bisa dianggap ada dalam satu lingkungan dan juga kita mempunyai arti dalam lingkungan tersebut, ya. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi itu merupakan ridho Allah, dan Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum ada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan masalah kita ini artinya sudah ada jauh sebelum kita dilahirkan. Nabi Adam aja sudah diciptakan masalahnya dengan segala jawabannya, apalagi kita, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita menapaki hari-hari kita dengan semua kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga kita menemukan lagi kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita. Insya Allah hari ini saya akan mengajak kepada seluruh sohib yang beriman untuk mengatakan, sebagai seorang muslim yang baik, tidak layak kita menjadi stres, sebab Allah sudah jamin semua yang menjadi bekal kehidupan kita. Yang tidak Allah jamin adalah bekal gaya hidup kita, ya. Yang menyiksa kita bukanlah kehidupan kita, tapi gaya hidup kita. Maka ubahlah pola hidup kita, gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah hari ini kita sama-sama mengatakan bahwa Muslim tidak boleh stres, sebab Allah sudah menetapkan semua masalah yang ada disertai dengan jawaban-jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.